Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur dimanapun berada, kembali lagi dengan saya di channel FLN Company Banyumas. Seiring banyaknya pertanyaan tentang spet atau spray gun yang saya gunakan, maka pada kesempatan kali ini saya tidak ngecat ya lur, tapi saya khusus akan membagikan tips atau rekomendasi tentang pemilihan spray gun khususnya untuk pengerjaan media sangkar burung ya, untuk pengerjaan media sangkar burung. Nah, ada beberapa spray gun yang saya rekomendasikan, mulai dari untuk tipe cat dasar atau base coat, cat utama atau primer coat, dan terakhir untuk top coat atau finishing akhir ya, serta paintbrush untuk airbrush dan juga untuk nambal sulam yang kecil-kecil. Sebelum saya mulai ke pokok bahasanya, disclaimer dulu ya. Di sini saya membagikan tips berdasarkan pengalaman saya dari studi kasus per kasus selama mengerjakan painting di bidang sangkar menurut pengalaman saya pribadi, dari mulai project volume yang sedang sampai volume yang sangat banyak secara random ataupun acak ya. Oke baik teman-teman, kita mulai bahasanya dari yang pertama dulu ya. Mulai dari base coat ya. Mulai dari base coat, ini kita singkirkan dulu ya. Nah, untuk base coat atau cat dasar yang antara lain seperti sanding seller atau epoxy, rekomendasi dari saya gunakan spray gun dengan nozzle 1,3 ya. Mereknya sih bebas ya, dan jenisnya bebas, fokus saja pada nozzle-nya. Kenapa saya rekomendasikan nozzle 1,3? Karena sanding seller atau epoxy itu pekerjaan yang berat dan cairannya mudah mengendap serta menggumpal saat sudah tercampur dengan hardener atau obat pengeringnya ya. Maka kita butuh nozzle yang lebih besar. Kalau nozzle yang kecil seperti 0,5 atau 0,6 itu nanti gampang sumbat dan tidak efektif untuk kecepatan dan mempersulit kinerja kita. Ini nozzle-nya 1,3 mohon maaf. Nah, ini sistemnya konvensional ya. Tabungnya tabung samping 400 cc. Nah, ini saya kebetulan pakai produknya dari Iwata Sagola, nozzle 1,3 kap 400 cc. Untuk tekanan angin biasa saya gunakan itu 4 bar ya. Nah, ini bisa flat, juga bisa lebar ya. Nah, ini sistemnya ada tuas di belakang. Ya spray gun seperti F75 pada umumnya lah. Nah, banyak teman-teman yang bisa rubah tabungnya dari tabung ini menjadi sistem hisap ya. Sudah pernah saya buatkan juga tutorialnya. Apabila kita sedang mengerjakan project skala banyak, kan nanti nggak efektif kalau bolak-balik ngisi ini ya. Kita bisa rubah ininya menjadi sistem infus atau sistem hisap. Nah, pada intinya kita fokus pada nozzle-nya ya. Untuk pengerjaan sangkar seperti sanding seller atau cat dasar atau epoxy, gunakanlah nozzle 1,3 ya. Nah, yang kedua, ini kita singkirkan dulu. Kedua, untuk cat utama atau primer coat, setelah cat dasar selesai atau rapi, kita kan naik cat utama. Nah, di sini khusus untuk media sangkar, saya rekomendasikan, rekomendasinya gunakan nozzle 1,0 ya. Merek spray gunnya bebas. Kalau bisa sistemnya yang sudah modern ya, atau seperti HVLP atau LVMP atau tabung atas ya. Nah, di sini sendiri saya menggunakan Awarita F3. Ini kalau di keterangan bisnya itu sudah HVLP ya. Nah, ini sistemnya tegas ya. Di belakang trigger ini enggak ada tuasnya seperti ini. Ini nozzle-nya 1,0 walaupun ini kecil, cuman ini dapatnya cupnya itu 125 cc kalau dari bawaannya ya. Ini sudah saya ubah. Nah, kenapa saya memilih nozzle 1,0? Selain cepat nutup juga lebih efisien pada tingkat kerataan dan pastinya bisa memangkas durasi saat kita bekerja ya. Kenapa saya tidak pilih nozzle kecil seperti 0,5 atau 0,6? Jadi begini teman-teman, media sangkar itu kecil namun melingkar dan banyak berliku. Nozzle terlalu kecil dengan harapan irit cat itu justru akan malah menjadi boros. Ketika nozzle kecil dengan semburan lebih tipis, tidak rata menutup media yang akhirnya kita bisa mengulang-ulang terus penyemprotan, akhirnya kan jadi boros.
karena tidak cepat nutup. Dan itu justru akan memperlambat kinerja kita dan nambah durasi juga pastinya ya, karena lama nutupnya. Kalau masalah pengen irit, sebenarnya dengan nozzle 1,0 pun seperti ini, pengaturan pada supply di sini ya, itu kan bisa kita atur. Yang paling utama adalah skill ya, skill kita dalam mengaplikasikannya penyemprotan dari layar ke layar pada media tersebut, khususnya sangkar ya. Terakhir, gunakanlah spray gun yang mendukung. Spray gun itu kan ada yang modern atau jenis-jenis pintar, ada tipe-tipe konvensional atau tipe yang biasa. Pada intinya, alat itu kan hanya penunjang. Namun yang perlu kita latih adalah SDM atau skill kita sendiri. Yang paling recommended untuk pengecatan utama pada media sangkar menurut saya adalah nozzle 1,0. Selain dia cepat nutup, dia itu bisa memangkas waktu dan durasi kita. Dan untuk kerataannya pasti lebih rata daripada nozzle yang lebih kecil. Walaupun media nozzle 1,0 itu untuk sangkar yang kecil, tapi itu berbeda dengan media yang lain ya, karena sangkar itu cukup makan banyak ruang juga walaupun media kecil ya. Jadi rekomendasi saya, spray gun yang bisa kita gunakan adalah nozzle-nya 1,0 untuk pengecatan utama. Masalah mereknya bebas ya. Nah, ini yang saya gunakan ini Awarita. Tapi kalian tidak harus memakai yang seperti ini. Pada intinya fokus saja pada nozzle-nya ya. Ini namanya nozzle ya, kalau yang belum tahu nozzle. Nah, untuk yang terakhir terakhir itu untuk top coat atau finishing akhir, itu saya rekomendasikan untuk sangkar ya, itu ada dua, 0,8 dan juga 1,0 nozzle-nya. Kalau bisa pakai spray gun yang HVLP atau LVMP atau spray gun pintar lah ya, yang sudah modern untuk media sangkar burung. Biasanya rata-rata tabungnya di atas. Untuk sangkar kotak rekomendasi saya itu gunakan nozzle-nya itu 0,8 ya. Nah, kalau untuk sangkar bulat seperti sangkar murai, gunakan nozzle yang agak lebih besar itu 1,0. Kenapa saya rekomendasikan pakai HVLP? Selain ini itu lebih irit, dia itu kan tekanan anginnya lebih rendah ya kalau spray gun yang sudah modern ya. Terus dia kan ada filternya. Jadi kita tidak perlu nyaring-nyaring lagi gitu loh. Hanya saja mungkin yang biasa pakai tabung samping, pakai ini pasti kan butuh adaptasi ya. Sebenarnya ini hasil semburannya itu lebih maksimal. Kenapa saya pilih ini dan merekomendasikan pakai jenis-jenis tersebut? Semburannya lebih maksimal, namun tekanan anginnya itu lebih rendah gitu. Yang saya gunakan ini dari Awarita juga, seri K350 untuk serinya yang LVMP ya. Nah, ini untuk tekanan angin biasa saya gunakan 2,7 sampai 3 bar. Ya tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Nah, terakhir ini untuk pen brush ya. Ini pen brush ini selain fungsinya untuk gambar, kalau saya ini untuk tambal sulam ya, lebih efektif. Kalau kita nambal yang kecil-kecil, misalnya ada yang luka atau sangkar ada yang terlewat dan lain-lain, kalau pakai yang seperti ini, itu kan nanti akhirnya bisa nyebar kemana-mana, apalagi kalau udah diruji ya. Kalau pakai ini kan bisa nitik. Ini saya menggunakan nozzle-nya itu 0,2 ya. Selain ini untuk airbrush saya biasanya gunakan untuk tambal sulam, karena ini lebih efektif ya menurut saya. Nah, terakhir untuk perawatan ya, dari semua jenis-jenis ini, mau kalian pakai jenis spray gun yang mahal sekalipun, kalau tidak dirawat ya pasti rusak. Pada intinya kita disiplin merawat. Ini saya bongkar-bongkar kecuali urgent atau sifatnya itu sangat sumbat ya. Kalau tidak biasanya saya rawat selayaknya saja. Tapi pada intinya kita harus membersihkan setelah kita pakai. Nah, setelah kita pakai biasanya kita males-malesan. Nah, rekomendasi dari saya, kita bersihkan secara disiplin. Pokoknya intinya setelah kita kerja, kita pakai, ya kita bersihkan agar nanti nggak cepat rusak. Mau pakai yang jenis canggih apapun, kalau nggak dirawat pasti ya tetap rusak. Nah, tips terakhir dari saya ya, spray gun itu kan ada jenis yang biasa dan jenis modern. Namun alat tersebut semuanya adalah sarana penunjang dalam kinerja kita. Yang perlu kita latih adalah skill dan SDM kita sendiri. Semahal apapun dan secanggih apapun alat itu, kalau skill kita tidak pernah dilatih, maka hasilnya pun tidak akan pernah maksimal. Oke, demikian teman-teman tips dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.